Kita sudah masuk itu 196 itu sudah luar biasa dan ND tertinggi. Yang untuk gelombang ini mudah-mudahan progres hari ini dan besok kita akan bertambah lagi. Dan ini kita harapkan supaya karena SDM guru penggerak ini korelasinya sangat erat dengan akan diberlakukan kurikulum prototipe. Di ND sendiri Bapak Bupati punya kebijakan yang mana sudah dikeluarkan peraturan Bupati bahwa muatan lokal yang akan berlaku di ND ini adalah wisata kebangsaan, bahwa kita akan lakukan PJJ dulu. PJJ pendidikan jarak jauh. Ya, belajar secara daring. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi Muhammad Ibrahim Porake di studio Milenial Spirit Channel, podcast Positive Room. Hari ini mungkin kita coba berbincang-bincang tentang bagaimana sih pendidikan di Kabupaten ND, karena tamu saya kali ini adalah seorang orang yang punya kompeten terkait bagaimana sumber daya manusia di Kabupaten ND ke depan untuk menjawab tantangan perubahan zaman dan tantangan perubahan era globalisasi. Dan saya akan langsung memperkenalkan ke Sobat Milenial semua tamu saya pada edisi kali ini, Ibu Kadis, Ibu Mensi Tie. Ini Ibu Kadis ini sebenarnya masih ada keterkaitan keluarga nih kalau saya dengan istri saya, dengan saya. Jadi makanya saya mau panggil apa ya, lebih enak panggil Bibi atau panggil Ibu? Panggil Ibu aja, kayaknya sesinya biar lebih resmi begitu, Bibi. Jadi Bibi apa kabar? Baik, sangat-sangat sehat dan selamat sore untuk kita semua, Bapak Yadin. Terima kasih. Ini sudah ada sapaan dari Ibu Kadis PK ya? PK ya? Ya, Ibu PK. Kadis PK Kabupaten ND, Ibu Mensi. Jadi saya mungkin akan banyak mengajak Bibi untuk ngobrol-ngobrol terkait bagaimana sih pendidikan di Kabupaten ND selama Bibi menjabat jadi kepala dinas. Tetapi saya minta Bibi perkenalkan dulu lah. Tidak etis kalau seandainya ngobrol Sobat Milenial hanya tahu saya tapi belum kenal akrab dengan Bibi. Jadi saya minta Bibi untuk perkenalkan diri dulu, biar ya Sobat Milenial juga bisa lebih kenal dengan Bibi. Baik, Silakan, Bibi. baik, terima kasih. Ini Bapak Yadin ini memang bermula harus memperkenalkan diri ya. Jadi ya katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi baik, saya sebenarnya tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Maltidis Mensi Tiwe, SEMSI Akuntan. Jadi saya anak kampung nih Bapak Yadin, anak kampung. Jadi Blasteran ya. Lio Utara dengan Lio Selatan. Jadi Blasteran Nggela dengan Detu Ara. Jadi Bapak itu orang Detu Ara. Jadi saya orang kampung dan mengakhiri sekolah dasar di kampung juga, di SD dan SD Nggela 2 dan SMP sempat mengenyam di SMP Maria Goretti. SMA-nya saya SMA 1 dan kuliah S1-nya di Jogja, S2-nya di Semarang. Jadi sangat lengkap. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin perkenalan selanjutnya bahwa untuk di karir saya, Bapak Yadin, saya karena background-nya seorang akuntan, jadi saya bergelut selalu dengan urusan-urusan audit, dengan urusan-urusan keuangan. Jadi sesuai dengan panggilan pengabdian saya sebagai seorang PNS, saya mengawali karir saya itu di inspektorat. Inspektorat tahun 1999 sampai 2005. 2005 sampai 2007 saya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 di Universitas Diponegoro, dan setelah kembalinya saya diberikan kepercayaan di Dinas PK waktu itu, pegang sebagai Kasubag Keuangan, dan selanjutnya 2009 saya dipercayakan sebagai Kabid Accounting di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2010 sampai 2014 saya menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah, dan 2015
2014 sampai 2015 saya dipercayakan sebagai sekretaris Dinas Pertanian. Dan 2015 sampai 2016 saya dipercayakan lagi sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM. 2016 sampai 2017 saya dipercayakan sebagai sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi. Dan 2017 sampai 2019 saya dipercayakan sebagai sekretaris Badan Pendapatan Daerah. 2019 kurang lebih 8 bulan saya dipercayakan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende. Dan terhitung mulai tanggal 7 Januari 2020 saya dipercayakan untuk menjadi seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sampai dengan sore hari ini, Bapak Yadin. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Siap, Ibu Kadis ya, Ibu Kadis. Jadi memang jenjangnya tidak main-main ya, apa dari reputasi yang ada di Kabupaten Ende, hampir semua dinas, hampir semua badan sudah disentuh atau sudah pernah mengenyam pekerjaan di bidang-bidang tersebut. Jadi mungkin pengalamannya memang sudah ya sangat-sangat mumpuni kayaknya. Memang tidak salah kalau menempatkan Ibu sebagai Kadis PK. Ini saya mau tanya ini, jadi seorang akuntan murni bisa jadi Kadis PK ini apakah tidak ini kan tidak apa tuh Ibu ya, tidak sejalan atau tidak yang Ibu rasakan selama menjadi Kepala Dinas? Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus sekali sebenarnya. Sebenarnya profesi dari backgroundnya pendidikan dan juga profesi akuntan, sebenarnya di bidang mana saja itu seorang akuntan bisa berada dalam core bisnis apa saja. Kalau kita bicara corporate, apa yang ditanyakan tadi sebenarnya sangat ada korelasinya. Jadi di profesi akuntan tuh ada dua hal yang dilakukan sebagai profesi: menjalankan jasa audit dan yang kedua menjalankan jasa atestasi. Jasa atestasi inilah yang menjadi ilmu saya untuk bisa berada di organisasi mana saja, karena jasa atestasi itu sebagai konsultan perencanaan, sebagai konsultan pelaksanaan dan konsultan pengawasan. Jadi konsultan manajemen itu ada di seorang akuntan menjalankan profesinya itu menjalankan jasa atestasi. Jadi sebenarnya itu ada spesialis background yang dimiliki ini sebenarnya kenapa bisa ke sana. Jadi sebenarnya di mana saja itu bisa. Terus Ibu Kadis ini kan S2 di Undip ya, Universitas Diponegoro ya, Semarang, terus S1-nya di Jogja. Ini kan pengalaman dari sekolah dasar di kampung, gitu kan, di kampung semua ini, di SMP, SMA-nya baru di kabupaten, terus merantau untuk ambil S1 dan kemudian S2. Saya mau tanya, Ibu, suka duka jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu apa? Ini kan Ibu kan memimpin sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ende, khususnya mungkin yang SD sama SMP ya, sama apa tuh? Taman kanak-kanak juga ya, sama PAUD kalau saya salah. Itu bagaimana tuh suka dukanya selama sudah hampir 2 tahun jadi Kadis PK Kabupaten Ende? Terima kasih. Kalau suka dukanya, kalau lihat referensi bahwa kita anak kampung dengan sekarang ya, dengan sebuah proses yang panjang, bagaimana berhijrah dari kampung terus ke kota kecil menjadi ke kota besar dan kembali mengambil, itu adalah aset yang besar, yang luar biasa. Aset yang sangat luar biasa sehingga sangat situasional dan kondisional pada saat kita dihadapkan sebuah kondisi yang seperti sekarang ini, apalagi dengan istilah seperti podcast ini milenial, sehingga beradaptasi itu tidak sulit. Apalagi sebuah kondisi real, sekolah-sekolah kita itu kan lebih terpencar di pelosok-pelosok, di pedesaan sana. Karena kita orang kampung, kita juga ikut merasakan bagaimana
mengkaji, menganalisis sesuatu yang berpihak kepada teman-teman, anak-anak kita yang berada di kampung sana, sehingga kita mengkombinasikan, berkolaborasi bagaimana ini yang secara grade-nya saat ini yang tuntutannya sudah sangat tinggi, tapi kita tidak boleh melepas kita punya saudara-saudara yang ada. Ini adalah satu seni bagaimana kita mengidentifikasi untuk sama-sama kita take off untuk di bidang pendidikan. Nah, ini yang saya merasa bahwa suka dukanya karena berangkat dari sebuah testimoni diri yang anak kampung ini, sehingga bisa menyeimbangkan. Ya. Jadi ini Bibi kan tanggung jawab sebagai seorang kadis PK itu menurut saya dari semua kadis ini paling berat secara ilmu karena kita harus mencerdaskan masyarakat Kabupaten Ende dari dini. Masalahnya ini kan kita mau seorang pemimpin seperti apapun juga, kalau seandainya dia ingin membangun sebuah kota, sebuah desa dengan infrastruktur, sarana dan segala macam, tapi kalau tidak dikuatkan dengan sumber daya manusia itu akan percuma. Dari sektor apa saja yang mau kita kembangkan, kalau SDM kita tidak mampu menerima, ini akan menjadi susah untuk berkembang suatu kabupaten atau satu daerah. Ini tantangan yang paling besar seorang kadis PK. Nah, sejauh ini Ibu, ini kan seiring sejalan dengan program Menteri Nadiem Makarim di PK tentang Merdeka Belajar. Ini sejauh apa yang sudah Bibi terapkan atau sejauh apa yang sudah Ibu terapkan di Kabupaten Ende yang Merdeka Belajar itu seperti apa gitu? Senang sekali pertanyaan ini sudah mengarah ke sebuah program besar Mas Menteri ini, yang namanya Merdeka Belajar. Kalau di Kabupaten Ende sendiri bukan hal baru lagi. Implementasi aja sudah ada tools-toolsnya, tapi yang perlu kita persiapkan adalah standarisasi resources SDM. Mulai dari tenaga pendidiknya dan juga kepala sekolahnya. Dan puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa untuk Ende di tahap 1 kemarin, Ende tenaga pendidik yang lulus di guru penggerak. Jadi untuk Merdeka Belajar itu SDM dari tenaga pendidik sendiri itu harus mendapat labelingnya itu adalah guru penggerak. Guru penggerak kita mendapat 28 orang yang lulus, dan itu seleksi semuanya by system dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sendiri. Sehingga menurut saya, analisa saya adalah ternyata kita punya tenaga pendidik ini mampu. Dibuktikan bahwa di tahap 1 ini sulit sekali seluruh Indonesia nih. Kita punya aset terbesar SDM di tenaga pendidik itu ada 28 orang. Dan di sesi kemarin yang kepala sekolah menjadi kepala sekolah penggerak, kita yang lolos itu kurang lebih ada sekitar 17 orang. 17 orang, dan ini juga menjadi aset kita juga. Dan sekarang sedang ada seleksi untuk menjadi guru penggerak lagi di gelombang kedua, tahap ke-6 untuk nasional, untuk ND gelombang kedua. Sementara mereka ada kurang lebih 1.180 sekian yang mendaftar, dan mereka akan closingnya besok. Saya sempat pantau tadi malam, kita sudah masuk itu 196, itu sudah luar biasa, dan ND tertinggi. Yang untuk gelombang ini mudah-mudahan progres hari ini dan besok kita akan bertambah lagi. Dan ini kita harapkan supaya, karena SDM guru penggerak ini korelasinya sangat erat dengan akan diberlakukan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini lebih mengarah ke ada literasi, numerasi dengan karakternya di situ, ada korelasinya, sehingga kita ini mau mengangkat semua ini bagaimana merubah mindset untuk teman-teman dari tenaga pendidik, kepala sekolah. Mari ikut seleksi sudah, karena mau tidak mau lisensinya sudah harus mendapat labelingnya adalah penggerak. Ini yang dari sisi resourcesnya SDM. Karena nanti ada menyangkut dengan substansinya, materinya itu mereka akan dididik, diberikan capacity buildingnya khusus, bagaimana implementasinya kurikulum prototype ini yang sementara kita lagi sedang laksanakan. Mudah-mudahan kita akan mendapat sosialisasi terus, sehingga guru-guru kita, tenaga pendidik kita sudah diperkenalkan terus menerus. Dan mereka juga harus ambil bagian di dalamnya. Dengan sistem kurikulum prototype ini. Prototype ini. Ini yang
Mudah-mudahan karena semakin banyak tenaga pendidik yang berlisensikan guru penggerak, berarti standar SDM kita grade-nya sudah naik. Ini yang kita harapkan. Nah, saya mau tanya, mungkin lebih ke fokus lagi. Ini kan produk ilmunya gitu, apa saja mungkin seperti yang tadi Ibu bilang prototype itu kan, dengan program sistem kurikulum prototype tadi, kita di ND kan pasti banyak juga pelajaran kayak muatan lokal dan lain-lain. Nah, itu seperti apa itu? Jadi baik, Merdeka Belajar ini salah satunya itu bagaimana profil pelajar Pancasila. Di ND sendiri, Bapak Bupati punya kebijakan yang mana sudah dikeluarkan peraturan Bupati bahwa muatan lokal yang akan berlaku di ND ini adalah wisata kebangsaan. Wisata kebangsaan ini kita mewajibkan siswa-siswi dan guru-gurunya bagaimana berwisata kebangsaan di jejak-jejak Napaktilas Bung Karno. Karena ternyata banyak juga baik itu siswa-siswi maupun tenaga-tenaga pengajar kita rupanya memang padahal dekat kan. Nah, karena ini belum merupakan satu kebijakan sehingga seolah-olah bahwa ini agak sedikit diabaikan, tetapi Bapak Bupati menangkap ini Merdeka Belajar di Kabupaten ND ini konteks profil pelajar Pancasila, ya ini yang kita tuangkan dalam peraturan Bupati Mulok yang akan berlaku di Kabupaten ND. Dan dalam sebuah Napaktilas ini endingnya mereka akan sampai di Taman Renungan Bung Karno, dan di sana masing-masing siswa dan guru mereka menulis tentang apa saja tentang Napaktilas Bung Karno dan Pancasila, dan tulisan-tulisan itu kita akan bukukan menjadi sebuah literasi. Jadi kita coba mengemas ini untuk satu siswa, satu produk literasi. Ini kayaknya cita-cita yang mulia nih. Tapi saya coba begini, kemarin saya juga ada tamu di studio Millennial Spirit juga, anak-anak muda yang berani mengembangkan aksara lota itu. Nah, ini seperti apa? Apakah ada respon penerimaan yang baik dari Dinas PK sendiri terkait aksara lota yang bahasa-bahasa ND itu? Mungkin itu juga masuk ke dalam literasi di muatan lokal dalam hal kurikulum prototipe tadi mungkin. Ya, benar sekali. Memang aksara lota itu masuk salah satu yang sedang kita kaji. Karena kita butuh tim juga, karena kita butuh pengkajian yang lebih jauh, analisis yang lebih jauh tentang keaslian. Karena sebuah tulisan ini pasti ada dia punya filosofinya. Jadi pengakuan-pengakuan itu yang kita akan tuangkan dalam sebuah literasi menjadi buatan lokal itu agak beda dengan tadi yang wisata kebangsaan. Itu pengakuan itu sudah yang ini kita butuh timnya, tim khusus, sehingga kedepannya kita harapkan ya kenapa tidak gitu loh. Kalau memang ini sudah mendapat semacam penelitian yang iya benar ini kita perlu, ini kita butuh keseriusan dalam tim untuk mengkajinya ya. Oke, kayaknya kalau omong dengan Kadis PK ini saya serasa diajarkan oleh seorang guru ini kayaknya. Cuman itu saya juga ada sedikit yang mau saya tanyakan tentang kesiapan guru-guru tenaga pengajar, Bibi. Mungkin agak keluar dari kurikulum ini kembali ke tenaga pengajar, Bibi. Kira-kira berapa total pengajar yang ada di ND selain SMA dengan SLB yang di bawahnya Dinas PK Kabupaten? Total kira-kira yang Bibi tahu. Jadi kalau untuk ini saya secara ini dulu ya, secara garis besar saja jumlah kira-kira sekolahnya dulu. Untuk PAUD sendiri ada sekitar 292 sekolah, dan SD, jenjang SD itu sekitar 333, dan SMP itu sekitar 92 sekolah, dan tenaga pengajarnya itu kurang lebih sekitar 5.300-an sekian. 5.300, ya. Tapi itu sudah di bidang masing-masing SD, SMP ya, totalitasnya, ya. Dan komposisinya PNS itu separuhnya. Separuh berarti dari 5.000 sekian tadi ya, bagi dua berarti 2,5. Ini pemerintah kabupaten gimana merespon ini? Kira-kira masih banyak tenaga guru-guru kontrak yang ada di setiap sekolah-sekolah. Ini sangat berpengaruh juga kayaknya. Iya, guru ini kan sebuah pendidikan kan kebijakan secara nasional ya. Ya, kita mengharapkan diperkuat dengan SDM yang ada, karena sekarang bicara Merdeka Belajar ini batasan itu semakin kecil, semakin sedikit ya, sehingga memang kita mengharapkan bahwa
apapun labeling kita, tapi tetap kita mengharapkan bidang pendidikan ini adalah ya bidang yang mandatori oleh negara, sehingga kita tetap fokus bahwa mencerdaskan anak bangsa itu adalah tanggung jawab. Tugas paling pokok itu untuk mencerdaskan bangsa adalah bagaimana anak-anak kita bisa jadi pintar. Nah, mungkin ada program atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ya, mesti ya tenaga-tenaga kontrak ini kan memang selalu jadi setiap kali mau rapat dengar pendapat dengan DPR atau apapun juga kami di provinsi juga sama. Ini memang selalu menjadi catatan penting dan selalu berulang kali diangkat tentang tenaga kontrak, apalagi masalah kesejahteraan. Kalau teman-teman guru kita ini yang tenaga kontrak ini sudah sejahtera, otomatis seperti apapun kurikulum yang diberikan oleh pemerintah pusat atau seperti apapun yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi pun pasti akan dilahap habis. Tapi dengan catatan kesejahteraan, tidak perlu harus jadi PNS pun, tapi kesejahteraan kan kalau seandainya diperhatikan mungkin kira-kira Ibu kesejahteraannya guru-guru kontrak di kabupaten kira-kira menurut Ibu? Memang di masanya MJ ini ada satu kebijakan yang luar biasa sekali. Karena teman-teman kita guru itu diakomodir yang namanya guru tidak tetap, dibiayai dari BOSDA, biaya operasional sekolah daerah. Selain mereka mendapat dari dana BOS juga, dan juga mendapat kebijakan itu yang itu kurang lebih selama masa MJ itu ada walaupun kecil, tapi karena jumlah mereka kan banyak. Tapi setidak-tidaknya bahwa diberlakukan ada intervensi dari pemerintah daerah itu untuk mensupport. Jadi apalagi sekarang juknisnya dana BOS itu kan boleh untuk bayar, sehingga prinsipnya bahwa kalau memang bisa kita intervensi dari dana BOS, nah kenapa tidak? Ini yang hanya di dalam aturan-aturan main kan kadang ada pengecualian-pengecualian, misalnya berdasarkan kebutuhan, sedangkan yang ini hal-hal begini seringkali kita butuh analisis yang tepat sehingga pembayaran itu tidak pada orang yang ini yang Jadi kayaknya ini jawaban semakin kesini semakin panas ya, karena ini kan menyangkut kesejahteraan Saya minta maaf, tapi tidak apa-apa ya, kita mungkin juga siapa tahu Pak Bupati juga melalui protokoler bisa nonton. Ini kan juga ada titipan-titipan sapung. Semoga kesejahteraan guru-guru ini menjadi tanggung jawab kita. Bagaimanapun catatannya kita juga harus bisa melihat mereka seperti apapun keharapan kita. Tapi kalau mereka tidak masuk ngajar, apalagi sekolah-sekolah yang di pelosok-pelosok yang tidak sempat kita lihat, ini baru kita membicarakan kesejahteraannya, belum sekolahnya, infrastruktur sekolahnya, ketersediaan alat-alat belajarnya. Ini Bibi bagaimana kira-kira? Pusing tidak Bibi harap ini? Sebenarnya kan beban yang berat ini kan sudah didistribusikan sampai ke tanggung jawab rumah-rumah kecil, dalam hal ini sekolah. Di sana kan sudah ada kepala sekolah sebagai manajer dengan resources yang ada. Resources yang pertama itu SDM-nya, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Di sana juga resources finansialnya ada, dan juga ada sarana-prasarananya ada. Saya berpikir bahwa bagaimana kecerdasan seorang manajer, kepala sekolah ini, karena sekarang sebutannya kepala sekolah sebagai manajer. Jadi dia punya fungsi itu bagaimana memanage semua resources yang ada di sana. Sabar berarti sekarang kepala sekolah bukan murni sebagai kepala sekolah lagi ya sekarang. Kepala sekolah tidak lagi sebagai tugas tambahan, tapi sebagai manajer. Berarti dia memimpin, dia sebagai manajer. Jadi fungsinya bagaimana capacity buildingnya seorang manajer ini memanage semua resources yang ada di sana. Ini juga mungkin terkait dengan beberapa sekolah yang mungkin sampai sekarang masih PLT nih kayaknya. Hampir ada yang 3 tahun lebih. Saya dengar dibaca-baca sih berita ya, sobat milenial juga mungkin ada tahu. Ya mungkin sekarang ada beberapa sekolah yang masih PLT ya kepala sekolahnya sudah hampir 3 tahun. Itu seperti apa itu Bibi? Apakah terkendala calonnya atau terkendala sumber dayanya atau seperti apa ini Bibi? Ya, saya berpikir bahwa yang disampaikan oleh Bapak Yadin itu bisa benar, bisa tidak juga. Tetapi dengan adanya regulasi yang baru, regulasi yang baru ini bahwa kepala sekolah itu bagi mereka yang sudah mengikuti diklat calon kepala sekolah, bersyukur mereka nanti kita akan isi jabatan PLT ini. Tetapi ada regulasi yang terbaru itu bahwa guru penggerak yang PNS minimal 3B bisa diusulkan jadi kepala sekolah. Jadi kita sementara ini masa transisi. Mudah-mudahan semakin banyak kita menghasilkan guru-guru penggerak, sehingga PLT
Ini yang kualifikasinya untuk jadi kepala sekolah semakin jadi, banyak opsinya. Brandnya daripada guru penggerak itu identik dengan bagaimana implementasi Merdeka Belajar dan implementasi kurikulum prototipe ini yang sudah mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ini yang brand ini. Jadi kita lagi masa transisi ini, mudah-mudahan arahan dari Bapak Bupati sendiri bahwa dengan ketersediaan SDM guru penggerak yang ada, kita identifikasi untuk mengisi sudah, sehingga kita sudah bisa tahu siapa-siapa yang kita tahu. Iya, kedepannya. Jadi ini juga ada informasi ya. Sebenarnya banyak sekali informasi, tapi memang karena memang butuh sarana untuk memberikan informasi, jadi ya kayaknya edisi kali ini saya harus banyak bertanya ini. Sehingga harus banyak disampaikan oleh Ibu Kadis. Nah ini kan memang tantangan yang besar buat Ibu ya, menaruh seseorang, apalagi sekarang sebutan kepala sekolah bukan seperti kami dulu. Sekarang kepala sekolah lah selaku manajer juga, jadi dia bagaimana memanage dengan anggaran di sekolah. Kalaupun ada penambahan tenaga, biasa dia langsung akuisisi sendiri dengan mengetahui aja sih di dinas-dinas. Jadi Bibi ini saya juga pengen supaya Bibi ada informasi yang lengkap, yang jelas yang Bibi bisa sampaikan, mungkin juga kepada guru-guru gitu kan, juga pada kepala sekolah tentang seperti apa sih harapan daripada Bibi selaku kepala dinas PK Kabupaten ini, ingin seperti apa sih dinas ini membawa sekolah-sekolah ini, membawa supaya anak SDM kita bisa lebih maju gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menantang sebenarnya, tetapi saya mau mengajak kita semua, terutama teman-teman saya, guru-guru tenaga pendidik ini, mari dengan tuntutan saat ini Merdeka Belajar yang standarisasi diri ini sudah semakin tinggi. Mari ubah mindset kita, berlomba-lomba kita masuk dalam sebuah sistemnya. Sehingga kita masih berada dalam sebuah sistem ini, sehingga kita punya grade itu naik. Nah, ini yang perlu, sambil kita jangan lupa terus-menerus belajar dari waktu ke waktu. Knowledge-nya jangan berhenti, dan kita juga mengharapkan supaya jangan lupa, karena standarisasi kita dengan tuntutan saat ini beda dengan yang kemarin. Nah, mari kita cepat mengukur diri kita, berlomba-lomba capacity building kita supaya kita masuk dalam standar kita bisa lebih unggul. Lebih unggul. Ya, ini hal-hal ini yang diharapkan, karena standar sekarang sudah beda. Apalagi sekarang dengan dunia pendidikan juga mendapat dampaknya daripada industri 4.0, apalagi mau mengarah ke 5.0, bahwa mau tidak mau harus menguasai teknologi. Nah, ini yang kita harapkan, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita terus belajar dari waktu ke waktu, merubah diri dari waktu ke waktu, mengikuti sebuah perubahan, sehingga waktu anak-anak kita mau kita implementasikan sebuah standarisasi, mereka bisa siap terima goal nanti mereka juga bisa bersaing dengan dunia luar, sehingga mereka tidak ketinggalan. Mereka tidak ketinggalan. Hal-hal ini yang perlu saya ajak, karena dunia pendidikan ini sebenarnya hidup dalam diri kita sebagai seorang tenaga pendidik. Tidak bisa kayak saya dulu belajar yang di SD, saya tidak saat sekarang tentu saya tidak bisa pegang handphone pun saya tidak bisa. Tapi kemauan dari dalam diri untuk bagaimana mengetahui sesuatu yang baru, ya mungkin itu contoh-contoh konkretnya, Bapak ya. Oke Bibi, ini saya lanjut lagi nih, karena asik kalau ngomong sama Ibu Kadis PK, kan ilmunya banyak. Bibi, sudah siap dengan Omikron? Kayaknya semakin naik jadi ND ini. Apakah nanti ada langkah-langkah sekolah Senin Kamis lagi atau sekolah dari rumah lagi? Ini tantangan lebih besar lagi loh, Bibi. Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali, terupdate karena mengambil sebuah kebijakan untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar ini, apakah jarak jauh, apakah tatap muka terbatas, karena variabel COVID ini sangat berdampak pada mengambil satu kebijakan. Jadi tadi kami juga puji Tuhan, alhamdulillah tadi kami sudah selesai rapat dengan tim Satgas COVID Kabupaten bahwa karena kita sudah posisi 40 tadi. 40 tentu berdampak pada semua sektor. Tidak terkecuali bidang pendidikan, apalagi anak-anak kita. Kita akan tadi kita sudah mendeskripsikan dalam sebuah kebijakan daerah dalam bentuk surat edaran Bapak Bupati nanti yang sudah disepakati oleh tim Satgas COVID Kabupaten tadi, bahwa kita akan lakukan PJJ dulu.
PJJ, pendidikan jarak jauh. Ya, belajar secara daring. Oh, nanti rencana mulai kapan itu? Kita rencanakan kalau besoknya ditandatangani, ya berarti sudah. Tapi sebenarnya regulasi-regulasi kita sudah mengatur khusus di bidang pendidikan itu, kepala sekolah mengatur sendiri. Jadi sesuai dengan lingkungan area. Jadi klasternya di sana, misalnya red, stop. Sudah bisa menyetel sendiri sebenarnya, karena regulasi kita fleksibel. Sehingga tentu mereka harus pantau informasi terupdate menyangkut perkembangan COVID di wilayahnya. Kalau misalnya sekarang red area ini ada di wilayah itu, langsung berhenti situ, langsung stopkan. Bagaimana online ya kayak gitu. Oke, ini teman-teman kepala sekolah seluruh Kabupaten ND, kayaknya Anda bukan cuma jadi kepala sekolah, kayaknya sudah jadi manajemen nih, manajer nih kayaknya nih. Kalau manajer berarti ini sudah siap, apalagi dengan situasi yang COVID seperti sekarang ini harus bisa manajemen juga nih. Kira-kira kalau di sini udah potensi zona merah dengan COVID yang versi Omikron ini, ya kita mending kita pending sekolah dengan jarak jauh. Terus nih, biasanya mau tanya, mungkin sebenarnya COVID ini memang sangat terdampak di bidang pendidikan, sangat-sangat sekali, apalagi dengan sistem jarak jauh. Kita tahu apalagi sekertas kita yang di Kabupaten ND dengan sarana infrastruktur kita yang koneksi wifi yang masih tengah terbatas, apa sangat berpengaruh lagi sama pendidikan. Saya takut kualitas lulusan kita tidak seperti apa yang kita harapkan mungkin, Bibi. Ini bagaimana Bibi selaku kepala dinas PK mengambil langkah-langkah itu? Baik. Kalau dalam kota mungkin aman, koneksinya lancar, bisa dari rumah, IndiHome juga kencang. Tapi bagaimana yang di pelosok-pelosok yang tadi Bibi sudah sampaikan? Baik, memang bicara merdeka belajar ini, apalagi dengan variabel COVID ini, yang bagaimana mengurangi agar face to face itu tidak boleh ketemu, dan bicara bidang pendidikan, sebuah kondisi idealnya bahwa ketemu itu harus face to face. Itu pola konvensional. Tapi dengan industri 4.0 ada variabel teknologi masuk di dalamnya. Variabel teknologi di dalam ini yang mencoba untuk bisa mengatasi intervensi daripada variabel COVID ini. Sekarang juga siswa diajak untuk mengerti teknologi. Dan secara nasional di bidang pendidikan melalui dana alokasi khusus tahun 2022 juga itu intervensi untuk menyediakan sarana prasarana dalam bentuk handphone, apa istilahnya laptop. Konektivitas ya semacam lah, artinya sarana ini yang bisa menjadi media pembelajaran, dan bidang pendidikan juga harus bersinergi, karena yang mengurus internet itu kan ada bidang lain ini, Infokom ini, dan pada saat awalnya BTS dibangun itu, saya merekomendasikan untuk dibangun di dekat-dekat sekolah-sekolah, sehingga aksesnya pada saat kalau seandainya variabel COVID ini masuk, kita tersedia sarana prasarana. Tapi tidak hanya itu, ada bisa kalau selama ini kan KBM itu face to face dan secara manual, pegang buku hard, tapi pemerintah Kabupaten ND sudah punya strategi juga akan menyediakan platform portal sekolah. Portal sekolah di mana di dalam itu ada portal siswa, portal guru, portal kepala sekolah, ada portal pengawas. Jadi kita suatu saat nanti bahwa ND sudah dikenalkan dengan hal ini. Mudah-mudahan ya, kita masih manual tetapi kita sudah dikenalkan. Jadi kita juga tidak gaptek-gaptek sekali, tapi ND masuk di dalam dua area ini yang kita berpacu bersama. Sudah punya dasar sangat memahami. Jadi kedepannya yang ada saudara-saudara saya yang ada di Wolola, dia tidak ketinggalan walaupun COVID datang, dia punya sarana prasarana, dia punya platform portal sekolah ini. Jadi dia belajar dengan siswanya juga harus mulai dikenalkan. Dan itu kita harus mulai. Dan ini kita sudah lakukan sosialisasi awal. Mudah-mudahan ke depan dengan sarana prasarana kita yang sudah tersedia ini, ya setidak-tidaknya dikala COVID datang,
kita punya alternatifnya tersedia. Nah, ini yang sudah dilakukan sekarang ini, Bapak Yadin. Terima kasih Ibu Kadis, kayaknya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan semua ya Sobat Milenial. Sekalian informasi, sekalian ada gambaran secara garis besar tentang bagaimana pendidikan di Kabupaten ND yang diarahkan apalagi dengan program Merdeka Belajar dan lain-lain. Nah ini Bibi, saya juga mungkin dalam momen ini ya, saya juga minta restu dari Bibi kalau seandainya sempat gitu kan, kita meminta nanti mungkin ada beberapa kepala sekolah yang akan saya undang ke sini, sekaligus mungkin mereka harus memberi literasi atau memberi ilmu lah, transfer knowledge buat teman-teman atau guru-guru yang punya potensi. Nanti saya minta rekomendasi dari Ibu Kadis untuk ya memberikan rekomendasi kepada saya supaya nanti saya bisa ajak ngobrol, dan saya minta ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru bisa memberikan transfer knowledge lewat media ini juga Bibi ya. Terus Bibi ini saya rasa Bibi ini kan dari tadi ya, Ibu Kadis ini kayaknya selalu menyembunyikan dukanya. Sebenarnya dukanya banyak loh, ini tantangannya juga berat sebenarnya, tidak terbuka dengan kita. Tapi saya coba bertanya lagi, Bibi dukanya yang paling susah apa sih sebenarnya? Saya tuh anak Yadin, Bapak Yadin, sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya punya filosofi tersendiri dalam hidup. Duka itu saya bisa olah menjadi sebuah investasi. Wah, ini ilmu yang bagus ya, duka diolah menjadi investasi, kayaknya perlu ditulis ya, perlu ditulis ya, duka dikelola menjadi sebuah investasi. Memang kalau seorang jadi kadis PK itu terlalu banyak ide. Nah, ini kembali lagi Bibi, yang saya harapkan juga Bibi, kalau ketika nanti jadi sudah jadi kadis, dan mungkin ada langkah-langkah ke depan ya, siapa tahu mungkin bisa jadi sekda, bisa jadi kan, siapa tahu ya, Tuhan bisa memberi jalan ke sana. Teman, kalau bisa juga minta itu kira-kira teman-teman yang pengajar-pengajar itu sebenarnya itu kan mereka sudah jadi hak dari kepala sekolah ya untuk bisa bagaimana memanage sekolahnya masing-masing. Ada tidak arahan-arahan dari pemerintah kabupaten atau mungkin sentuhan-sentuhan dari pemerintah kabupaten atau dari DPR supaya paling tidak minimal memberi kesejahteraan lah untuk mereka, Bibi, apalagi yang di jauh-jauh ini. Ya, saya berpikir bahwa momen yang baik ini juga saya menitip harapkan juga sama Pak Yadin juga, bahwa selain ada bosda dari kabupaten, kenapa tidak bosda juga dari provinsi? Ini juga artinya secara kewenangan pendidikan memang kita sudah bagi berjenjang, tetapi bicara SDM itu kan mari juga ada intervensi. Kan ini saya bicara dalam konteks hierarki. Kalau secara dari pusat itu kan sudah intervensi dari dana BOS ini secara nasional nih. Di kabupaten sudah ada nih bosda kabupaten ini, yang belum hanya bosda provinsi. Kalau seandainya saya tidak panggil Ibu Kadis, mungkin saya kurang paham ada bosda provinsi. Jadi ya saya tidak menjanjikan ke Ibu Kadis, tetapi saya akan berusaha. Semoga di 2,5 tahun ini ya, siapa tahu ya Bibi ya, besok kan kami biasanya ada perpindahan komisi. Semoga saya ditempatkan oleh partai di Komisi 5 sehingga saya bisa menyuarakan itu, kan sudah siap-siap ini kita mau migrasi dari komisi ke komisi, perpindahan komisi. Semoga aja saya ada di Komisi 5 sehingga saya bisa sangat getol untuk masalah pendidikan, dan semoga saya minta doanya juga ya, semoga saya bisa direkomendasikan dari partai untuk ke Komisi 5. Terus Bibi, ini ada poin-poin penting selama Bibi jadi kepala dinas PK, hambatan yang paling besar. Yang tadi kan mungkin duka ya, sekarang hambatan yang paling besar yang pernah Bibi hadapi selama menjadi kepala dinas. Atau ada kasus atau masalah besar yang pernah Bibi hadapi dan Bibi tetap survive dan menunjukkan bahwa saya loh Ibu Mensi yang bisa dipercaya untuk jadi kadis PK Kabupaten ND. Jawab pertanyaan ini gampang-gampang sulit dijawab, tetapi saya selalu bilang hal yang seperti saya sudah katakan tadi, sebuah pertanyaan duka sebenarnya tidak beda jauh dengan pertanyaan hambatan. Jadi bicara hambatan, saya selalu bilang saya kurang begitu suka berada di area yang negatif. Secepatnya kita membalikan sebuah kondisi itu menjadi hal yang positif. Yang saya katakan dalam bahasa yang berbeda tadi adalah investasi. Itu suatu makna yang luar biasa, sehingga kita tidak boleh berada di dalam sesuatu dalam hidup itu pasti ada yang minus, ada yang positif. Jangan berada berlama-lama di area yang minus gitu loh, supaya banyak hal-hal yang bagus
yang kita bisa lakukan kalau kita selalu berada di area positif. Siap. Oke, Ibu Kadis, ini saya susah ini kayaknya mau mengambil sesuatu, tetapi ternyata defense-nya begitu bagus ya. Ibu Kadis, ini saya mau tanya, ke depan rencana apa saja yang mau dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Dinas PK yang mau disiapkan, yang Bibi siapkan untuk metode-metode di tahun ke depan-depan? Pertama tadi di dalam diskusi kita saya sudah banyak menyampaikan yang kita siapkan itu SDM dulu. Bagaimana sih mau jadi penggerak dulu? Penggerak dulu. Jadi sekitar 5.000-an saya harus jadi penggerak ini. 5.000 guru-guru jadi penggerak ini. Supaya implementasi daripada kurikulum prototipe ini bisa diterapkan untuk semua sekolah. Jadi tidak ada yang ketinggalan, ada yang jalan terus. Ya kita angkatnya bersama-sama gitulah. Ini tugas yang paling pertama. Yang kedua, tantangan kita ini keterkaitan variabel COVID di bidang pendidikan ini, bagaimana teknologi ini, sarana-prasarana ini yang perlu kita. Tentu kita akan lakukan capacity building terus, tetapi tapi saya melihat mengamati bahwa teman-teman saya tenaga pendidik dan kepala sekolah ini mereka juga secara mandiri juga. Sudah mulai mereka sudah paham bahwa ternyata di pendidikan. Nah, ini kita cukup memberikan sebuah dorongan, dorongan terus menerus kepedulian tentang sebuah kondisi ini supaya mereka punya sebuah mau bilang nyali juga tidak pas. Mereka keinginan untuk maju. Ingin untuk maju. Ini yang perlu kita support karena kita harus memberikan gambaran tantangan di dunia pendidikan seperti ini. Anak bangsa ke depan nanti seperti begini. Ini yang selalu yang perlu kita persiapkan dengan baik ke depannya. Oke, siap Bibi. Saya sudah petik apa yang Bibi rencanakan atau Bibi goalkan, bagaimana supaya tenaga penggerak ini benar-benar harus banyak sehingga bisa dimobilisasi untuk ya seperti yang tadi Bibi harapkan dengan kurikulum prototipe, dengan program Merdeka Belajar dan lain-lain supaya bisa kita lahap di Kabupaten ND. Nah, Bibi, saya minta semoga sebelum kita mengakhiri edisi ngobrol-ngobrol, saya minta Bibi cuma mungkin ada masukan atau saran atau poin-poin yang Bibi mau sampaikan untuk sobat milenial semua, adik-adik atau teman-teman seumuran saya tentang bagaimana sih supaya bisa mandiri, bisa maju. Ini kan terkait dengan SDM kita semua ya di zaman now yang sudah mau 5.0 sekarang ya, sudah dari 4 sudah mau naik ke 5. Jadi apa yang Bibi mau sampaikan untuk anak-anak muda supaya bisa maju? Wah, senang sekali ini saya bisa menyapa ini anak-anak muda ini di podcast kali ini. Jadi kaum muda milenial, profesi apa saja, bahwa bicara pendidikan itu, belajar itu di mana saja. Di mana-mana kita belajar. Itu yang saya mau ajak kepada teman-teman sekalian, ke anak muda milenial, bahwa sekarang bicara merdeka belajar itu kita mengakses hak-hak dasar pendidikan itu di mana saja kita bisa mendapatkannya dengan mudah, sehingga manfaatkan handphone dengan baik untuk kita bisa belajar dari handphone itu, karena hal-hal menjadi edukasi untuk diri kita, karena ternyata memang dunianya sudah lari jauh, sehingga kita bisa belajar hal yang positif untuk bisa membentuk karakter kita, knowledge kita, skill kita, dan kita bisa belajar tanpa mengenal waktu dan tempat. Ini yang saya mau mengajak kaum milenial. Wah, kayaknya super sekali ini kayaknya. Terima kasih banyak Ibu Kadis. Jadi tadi sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis, banyak informasi yang kita dapatkan ya, terkait dengan bagaimana program Merdeka Belajar, tentang bagaimana literasi-literasi yang akan disiap oleh Dinas PK Kabupaten ND, dan juga rencana ke depan sehingga kita bisa mendapati SDM kita unggul ya di segala bidang sehingga bisa memajukan khususnya ekonomi di Kabupaten ND. Terus ke depan juga tadi ada informasi dari Ibu Kadis terkait menghadapi COVID di depan ini yang versi Omikron, karena sudah naik terus ini, kayaknya grafiknya sudah naik terus. Mungkin ke depan ada surat edaran ya Bu ya, surat edaran untuk mungkin sekolah jarak jauh, sehingga nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh kepala sekolah terkait. Dan semoga saja pemerintah daerah juga tidak tutup mata, dan juga pemerintah provinsi, dan ini saya juga tidak menjanjikan banyak. Semoga saja nanti ketika saya kembali ke sana, saya akan tetap berkoordinasi dengan Ketua Komisi 5. Ketika mungkin saya belum ada di sana, saya akan coba sampaikan Ketua Komisi terkait bagaimana kesejahteraan tenaga pengajar, terlebih mungkin tenaga kontrak kita. Mungkin teman-teman milenial spirit semua, demikian sesi ngobrol-ngobrol saya dengan
Ibu Kadis PK Kabupaten Ende yang terbaik, yang tercantik, yang terheboh, semoga tetap eksis, tetap semangat, memberi memberi ilmu, membagi transfer knowledge, membagi segala macam kekuatan dan kehebatan, apalagi dengan setiap duka dijadikan inovasi. Nah, itu adalah setiap duka jadikan investasi yang positif untuk kita bisa dapat maju ke depan. Dan kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana hati, tahun OT, salam spirit, Bibi.